Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan tugas tentang peer teaching. Kali ini kita akan membuat video pembelajaran tentang pembelajaran kewirausahaan. Pertama-tama kami dari kelompok 3 ada 6 orang. Pertama ada saya sendiri, Taufik Hidayatullah, dengan NPM 202021515331. Lalu yang kedua ada Nur Jannah 2020215189. Lalu yang kedua ada Nur Baiti dengan NPM 202021515366. Lalu yang ketiga ada Arini 2020215287. Yang keempat ada Meli Sukahati 202021500230. Lalu yang terakhir ada Clara 202021500348. Oke, mari saya akan berikan cuplikan video pembelajaran tentang kewirausahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman semua. Saya panggil teman-teman ya, karena terlihat kayaknya seusia dengan saya, biar kita bisa lebih terlihat lebih dekat. Kalau dalam istilah, sebelum kita memulai pelajaran di pertemuan pertama ini, saya mengampu mata pelajaran tentang kewirausahaan. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Taufik Hidayatullah. Bisa dipanggil Taufik, bisa dipanggil Hidayatullah, asal jangan panggil saya Meli, ya, karena bukan nama saya. Oke? Kayaknya kalau tak kenal maka tak sayang, atau kita nggak bisa dengan cakap dengan baik. Mungkin awalnya kita perkenalan dahulu ya. Bisa dimulai dari sini, namanya Arini. Rini, boleh perkenalkan dirinya? Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Arini. Asal saya dari Jakarta. Usia saya 23 tahun. Beda sebulan sama saya. Lanjut, Meli mungkin? Perkenalkan, nama saya Meli Sukahati, akrab disapa Meli, asal dari Riau, tinggal sekarang di Setiabudi, Jakarta Selatan. Umur 20 tahun. Oke, dekat Perbanas. Lanjut, Nur Jannah. Perkenalkan, nama saya Nur Jannah dari Jakarta, umur saya 20 tahun. Oke, lanjut sampingnya Nur Baiti. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti, saya dari Citayam, umur saya 21 tahun. 21 tahun, lebih 2 hari. Lanjut si Clara mungkin nih, Clara nih. Baik, Pak. Perkenalkan, saya Clara Sinta Suradewi, umur saya 20 tahun. Asalnya rumahnya di Depok. Rumah di Depok. Depok itu yang sampingnya Jerman ya? Bukan? Oke. Bukan. Oh, bukan. Maaf dah gitu. Oke, sebelum kita memulai ini kan saya membina tentang pelajaran kewirausahaan. Sebelum memulai, mungkin dari kalian semua atau dari salah satu dari kalian ada yang tahu gak tentang kewirausahaan itu apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Siapa? Oh, Nur Baiti. Apa itu kewirausahaan? Ya. Menurut saya, kewirausahaan itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memunculkan peluang yang baik dalam menjalankan suatu usaha. Peluang yang baik. Bagus. Udah nyontek duluan ya, Nur Baiti ya. Berarti kamu lebih siap kamu daripada saya. Oke, saya akan share sedikit tentang kewirausahaan. Tadi sudah dipaparkan sama teman kalian. Coba nih saya kasih lihat nih. Nggak kelihatan nggak ya? Maaf ya agak lambat, soalnya saya udah tua jadi agak lambat kerjaannya. Tentang kewirausahaan. Oke, terlihat nggak semua? Belum, Pak. Nah, kelihatan nggak kalau sekarang?
Jangan muka saya, yang slide-nya. Belum. Belum Pak, sebentar. Nah, Muka belakangnya maklum. Sudah Pak. Udah kelihatan. sudah. Oke. Ya. Di slide pertama ini saya akan lebih menjelaskan seperti tadi yang saya tanyakan kepada kalian semua yang dapat dijawab oleh Nurbaiti tentang pengertian kewirausahaan. Di sini dijelaskan bahwa kewirausahaan itu apa sih? Kewirausahaan itu adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan seseorang. Upaya berdasarkan kemampuan. Apa sih kayak muncul? Nah, gitu. Upaya berdasarkan kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Jadi kalau segala apapun yang kita punya potensi yang kita miliki dalam, kalau bahasa cepatnya berdagang ya, dalam berwirausaha, orang tersebut bisa disebut dengan kewirausahaan. Oke. Yang saya mau tanyakan, Clara paham nggak ya? Coba kalau paham, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan itu apa ya Pak? Aku lupa nih. Lupa. Coba tanya. Clara sekarang jam berapa? Oke. Kita mulai lagi ya. Tadi sudah pengertian ya? Iya, Pak. Oke. Kita lanjut dulu ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknik. Tadi ada mati lampu, orang PLN nggak ngabarin saya soalnya. Nah, oke, setelah kita ke pengertian, kita akan langsung masuk ke tentang strategi pemasaran dalam kewirausahaan. Jadi dalam kalau kewirausahaan itu apa sih strateginya gitu. Yang pertama di sini adalah selalu konsisten dan melakukan perencanaan. Lalu poin kedua adalah mengetahui target pasar usaha yang dijalankan. Jadi kalau strategi pemasaran itu atau strategi kewirausahaan, yang pertama itu kita harus punya rencana. Punya rencana dan istiqomah. Punya rencana dan konsisten dalam usaha tersebut. Lalu poin yang ketiga adalah menentukan dan menghitung anggaran dengan akurat. Lalu yang keempat, melakukan promosi. Melakukan promosi ini bisa dengan media sosial atau dengan man to man atau mulut ke mulut. Misalkan kamu punya wirausaha makanan, kamu menyajikan makanan yang enak, misalkan kayak gitu. Lalu orang akan bilang, masakan di situ enak loh, ayam geprek di situ enak loh. Itu juga bisa jadi iklan. Atau ke media sosial, misalkan contohnya Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Bisa kayak gitu. Biasanya sih yang paling banyak setahu saya tuh di Instagram. Dia banyak melakukan promosi kewirausahaan. Lalu yang terakhir adalah gunakan website dalam memasarkan produk tersebut. Dari sini ada yang mau tanyakan? Oke. Sebelum kita lanjut nih ke slide berikutnya. Enggak, lanjut ya. Kita lanjut ya. Lalu slide berikutnya adalah tentang apa sih ciri-ciri orang yang berwirausaha itu, ya kan? Di sini saya memberikan ada 7 poin bahwa kalau mau tahu ciri-ciri orang yang punya sifat kewirausahaan itu seperti apa. Yang pertama adalah orangnya itu selalu percaya diri. Jadi dia yakin bahwa usaha yang akan dijalankan itu berhasil. Lalu poin yang kedua adalah berorientasikan tugas dan hasil. Jadi dia maksimal nih untuk melakukan hal tersebut, tidak setengah-setengah. Lalu poin yang ketiga adalah
ini poin yang penting kalau orang mau menjalin usaha adalah berani mengambil resiko. Mau rugi mau untung dia tetap jalanin karena dia mau berani mengambil resiko daripada seperti orang yang lain. Lalu yang keempat adalah kepemimpinan. Ini penting. Kenapa? Karena kepemimpinan itu bisa memanage kewirausahaan itu dengan baik. Lalu yang kelima adalah keorisinilan. Artinya enggak kalau bahasa sekarang. Enggak plagiat. Enggak plagiat sih boleh selagi positif. Ya intinya produknya hasil sendiri. Itu biasanya lebih wirausahanya itu lebih oke dan biasanya lebih maju. Lalu yang keenam adalah berorientasi ke masa depan. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dia punya cita-cita ke depan. Ini kalau mau bikin usaha, tujuannya mau dibawa kemana? Apakah hanya cuma sekedar lingkungan saja? Atau mungkin satu daerahnya? Atau mungkin satu Indonesia? Atau mungkin sampai ke luar negeri? Jadi itu penting. Kenapa itu penting? Karena itu adalah suatu motivasi. Buat motivasi kita punya usaha nih, biarpun kecil, kalau bisa menjadi besar kan bisa jadi kebanggaan diri sendiri dan juga orang sekitar kita. Lalu poin yang terakhir adalah, ini menurut saya poin yang penting dalam berusaha, yaitu yang pertama adalah jujur dan tekun. Kenapa? Orang yang jujur dan tekun itu biasanya dia akan bisa selalu istiqomah dan selalu bisa diberikan jalan dalam usahanya, apapun hambatannya. Jadi kalau kita bekerja jujur, tekun, dan orang tua saya pun bilang dari kayak gitu, mau kerja dimanapun yang penting kita jujur, yang penting kita tekun. Sama halnya kayak wirausaha. Sama aja kalau kita berdagang, kita mesti jujur, kita mesti tekun. Karena yang kita incar bukan hanya hasilnya doang, tapi keberkahannya juga. Kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Ada nggak kira-kira? Sebelum saya lanjut ke yang berikutnya. Ada menambahkan nggak? Lanjut Pak. Lanjut aja. Atau mungkin ada yang punya strategi yang lain seperti hal yang saya kasih share? Yang slide sebelumnya tadi Pak. Gimana tuh? Saya punya strategi Pak yang menurut saya bisa diterapkan. Contohnya apa tuh? Strategi itu saya namakan sebagai strategi kalah untuk menang. Maksudnya adalah misalnya saya menjual produk yang sama namun dengan harga yang lebih rendah. Di sini saya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan toko lain. Namun dalam segi pelanggan saya lebih menang karena menerapkan harga pasar yang lebih rendah. Tapi sebelum menerapkan strategi ini, sebaiknya kita mempertimbangkan modal di awal terlebih dahulu, Pak. Jadi modal di awal lebih besar? Bukan, Pak. Maksudnya dipertimbangkan dulu modal di awal. Jangan sampai kita terlalu rugi akibat ingin dari segi harganya ingin lebih rendah. Mungkin ada dari yang lain yang bisa lebih menjelaskan maksud dari Meli? Nggak apa-apa ya, kita sambil diskusi ya. Iya, Pak. Strateginya tadi apa Meli? Kalah untuk menang. Kalah untuk menang. Kalau saya sepintas dengarnya itu seperti kayak strategi orang China sih sebenarnya. Kurang lebih sih seperti itu. Tapi mungkin yang lain ada yang bisa mungkin lebih menjelaskan maksudnya Meli seperti apa? Mungkin Nurjana atau Arini? Boleh Pak, saya Pak Nurjana. Iya, siapa itu yang menjelasin? Arini apa Nurjana? Nurjana dulu Pak, boleh? Bu Nurjana dulu. Pak, saya mau nanya
nanya, Pak. Mau nanya apa tuh? Tapi kalau misalnya strategi kalau untuk menang diterapkan, bagaimana nasib karyawan? Apakah karyawan diberi gajinya kecil? Kan tadi katanya keuntungannya sedikit, itu bagaimana? Jadi gini mungkin maksudnya Meli, yang saya paham untuk saat ini ya, dia mau menjual dengan harga yang rendah, untungnya sedikit, tapi bisa laku banyak, kurang lebih gitu ya. Sebenarnya hal itu bisa saja diterapkan. Jadi kalau mau dibilang bisa, bisa. Kenapa? Kalau sepengetahuan saya, jadi ini semacam strateginya orang Chinese. Kenapa strateginya orang Chinese? Karena orang Chinese itu strateginya adalah dia awalnya punya modal besar dulu. Jadi awalnya itu dibeli dari satu tempat. Kalau bahasanya itu tangan pertama, dia beli di tangan pertama itu dengan banyak. Ya, dia beli dengan tangan pertama dengan banyak, lalu dia menjual dengan harga yang bersaingnya tipis tapi bagi kita gede loh, karena kalau perempuan kan kalau diskon-diskonan beda 1000 aja tinggi banget itu. Jadi bedanya tipis, artinya beda tipis seperti apa? Misalkan dia jualan anduk, nah di toko sebelah atau di daerahnya itu jual anduknya misalkan harga 40.000 misalkan. Nah, karena dia pakai beli awalnya banyak, beli awalnya banyak, lalu dia menjual persatuannya itu 35.000. Artinya apa? Kalau secara konsumen bahwa otomatis, wah dia mau jauh lebih murah. Biasanya harga handuk itu 40.000. Kok dia jual 35? Otomatis orang akan berlari kepada dia. Memang seperti itu. Jadi sistem China kayak gitu. Cuman memang kalau hitungan kita pasti untungnya lebih kecil, tipis. Lalu timbul pertanyaan si Nurjana bahwa kalau untungnya kecil, bagaimana untuk menggaji karyawan yang lain? Kalau sepengetahuan saya, kalau dengan sistem China, untungnya nggak akan kecil. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, karena dia awalnya itu pakai produknya itu banyak. Ngambil produknya itu banyak, nggak nanggung-nanggung, bisa berkodi-kodi atau hitungannya itu bermain trek-trekan gitu. Jadi kalau dia dapat laku yang banyak, akan tertutup dengan gaji karyawan seperti itu. Mau gaji karyawan, mau akomodasi yang lain, pasti gitu. Karena kenapa? Seperti saya bilang sebelumnya, dalam strategi itu adalah yang pertama adalah perencanaan. Nah, orang Cina pinter di perencanaan ini. Dia pinter hitung-hitungannya. Bahkan ada bahasanya tuh dia jago sempoa. Sempoa itu artinya apa sih? Hitung-hitungan itu kuat. Dia detail. Dia bisa detail bahwa nanti jadi ke publiknya itu harga rendah, tapi marginnya ke dia itu tinggi. Kayak gitu. Itu sih pengetahuan saya. Mungkin ada yang lain yang bisa mau menjelaskan lagi? Ya Pak, maaf saya ingin menambahkan sedikit. Gimana tuh? Ya mungkin maksud dari pernyataan Kameli itu kayak seperti memang potongan sangat sedikit. Tapi kan yang ke toko itu banyak, otomatis barang-barang akan jual habis Pak. Dan perputaran barang juga akan cepat. Jadi menurut saya keuntungannya yang dapat lebih banyak karena penjualan barang cepat dan jangankan gaji karyawan. Kita juga bisa membayar tunjangan yang lebih dari gaji tersebut Pak gitu. Nah, benar seperti yang apa hari ini bilang bahwa sebenarnya kurang lebih sama seperti tadi, tapi bahasa yang lebih mudah dimengertinya adalah seperti hari ini bilang bahwa ya seperti saya bilang tadi, dengan strategi yang bisa. Jadi kalau dibilang bisa, bisa. Cuman memang apa sih, segala sesuatu ada negatif, ada positifnya ya. Negatifnya bahwa otomatis yang lain, pasaran yang lain akan tertimpa jadinya. Itu negatifnya. Jadi misalkan pasarannya, kayak tadi saya contoh anduk misalkan, pasarannya semua rata pada jual 40, lalu dia bisa menjual dengan harga 35, otomatis yang lain akan kena imbasnya. Itu negatifnya. Tapi positifnya, kalau dari segi pertanyaan Nurjana atau dari penjelasannya Arini tentang strateginya yang Meli katakan itu, kalah sebelum menang, kalau nggak salah seperti itu. Ya, kalau dibilang bisa, bisa. Bahkan seperti Arini bilang,
bisa jadi untungnya malah lebih besar. Kenapa? Karena perputaran produknya lebih banyak, langsung laku. Seperti itu. Untuk sampai saat ini paham ya maksudnya ya? Saya terima kasih kepada Meli sudah ditambahkan. Strateginya bagus. Semoga kita bisa mencontohkan lah seperti itu. Jadi perencanaan matang seperti orang Chinese itu hebat. Saya lanjut aja ya. Saya slide-nya nggak banyak-banyak kok. Oke, di slide saya yang terakhir ini yaitu tentang tujuan pembelajaran kewirausahaan. Apa sih tujuannya kita belajar kewirausahaan itu? Manfaatnya apa? Di poin pertama ini dibilang bahwa dapat meningkatkan kreativitas usaha kita dan orang lain. Otomatis. Kenapa? Dengan kita meningkatkan kreativitas kita, kreativitas tentang usaha kita, entah dalam bermedia sosial, entah dalam promosi, otomatis orang lain jadi ikut. Orang lain akan jadi berimbas. Seperti itu. Lalu yang poin kedua adalah berfungsi untuk melakukan perubahan dalam kewirausahaan itu. Apa sih melakukan perubahan itu? Misalkan sebelumnya orang tuanya yang jalanin. Orang tua jalanin, ya selama ini fine-fine aja. Lalu orang tuanya sedang sakit, lalu dijalankan oleh anaknya yang lebih muda. Otomatis, kalau anaknya yang lebih muda menjalankan usaha tersebut, otomatis dia punya pemikiran yang baru, yang lebih maju, yang lebih sesuai dengan zamannya saat itu. Misalkan, zaman saat ini adalah tentang bisa di-share dengan media sosial. Orang tuanya belum. Nah, itu bisa membuat jadi kemajuan dalam usaha tersebut. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kekreatifan. Dalam wirausaha itu, kreatif itu dituntut. Agar apa? Agar usahanya itu bisa lebih terus berkembang dan lebih maju. Ya. Lalu yang keempat, melatih diri serta kedisiplinan waktu dalam wirausaha. Ini yang digunakan oleh orang Chinese. Seperti saya bilang tadi, dia selain kuat dalam perencanaan, dia disiplin dalam masalah waktu. Sangat disiplin. Jadi hitung-hitungannya matang, disiplin waktunya matang. Kenapa? Karena kalau crash atau hitungannya hilang dari hitungannya dia, ruginya bisa bilang gitu. Makanya plus minusnya gitu kalau kerja sama orang Chinese. Lalu yang kelima adalah melatih kemandirian kita. Nah, ini penting. Karena kalau orang yang punya wirausaha itu adalah orang-orang yang biasanya mandiri. Kenapa mandiri? Karena orang tersebut tidak mengharapkan apa? Bukan tidak mengharapkan ya. Bisa berdiri tanpa bantuan orang lain. Kenapa? Karena dia punya pemikiran-pemikiran yang lebih maju dari orang lain. Kayak gitu. Biasanya seperti itu orang-orang yang wirausaha. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Nggak ada yang mau tanyakan lagi? Tidak, Pak. Bentar ya. Oke, nggak ada yang mau tambahin lagi nih? Kalau nggak ada, saya tambahin nih. Nggak ada? Seperti tadi sudah kita pelajari bahwa dari 4 slide yang saya share, bahwa yang pertama adalah tentang pengertian, lalu yang kedua strateginya apa, lalu yang ketiga ciri-ciri orang yang punya apa ya? Orang yang punya jiwa wirausaha itu seperti apa? Lalu yang keempat menjelaskan pembelajaran yang tadi tentang apa sih tujuan dan manfaatnya. Ya. Semoga dari pelajaran yang singkat ini kita bisa mendapat pelajaran yang lebih banyak, terutama untuk diri saya sendiri, karena wirausaha itu pun sebenarnya kalau dalam Islam memang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, bahwa kalau orang yang mau sukses itu sebenarnya adalah wirausaha.
gitu. Jadi saya sih juga belum bisa wirausaha, tapi sedang masih belajar. Jadi selama kita, yang saya tahu ya, selama kita masih bekerja dengan orang lain, kita tidak bisa mencapai kata sukses. Tapi kalau kita bisa berwirausaha, insya Allah kita bisa lebih sukses daripada yang lain. Kenapa? Karena hasilnya pun dari hasil pemikiran kita, bukan pemikiran orang lain. Dan yang kedua, hasilnya pun bisa berdampak, berefek kepada orang sekitar kita. Dan yang ketiga, bisa dikatakan ini sunnahnya. Baginda Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut, gitu. Jadi yang paling penting, makanya saya bilang poin yang tadi dari ciri-ciri bahwa yang pertama, yang terakhir itu harus ada jujur dan tekun, dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Oke, semoga pembelajaran yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk saya tersendiri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kesempatan pertemuan yang lain bisa lebih asik lagi, pertemuan kedua ya. Sebelum itu saya sapa dulu untuk yang terakhir kali. Di sini ada Arini. Arini apa besok Rini nih? Arini ya? Arini. Di sini Arini Rini. Jadi Arini punya adik namanya Rini gitu ya? Oh enggak. Terus yang berikutnya di sini ada Meli Suka Taufik, apa sih Meli Suka, maklum mata orang tua soalnya. Meli apa ini? Meli Suka Hati ya? Iya, Pak. Tapi kalau kayak Amadada, Paha, Kentucky gitu masih mau kan ya? Oh enggak. Oh itu namanya ya. Kirain ciri-cirinya kalau dia ngasih kode ke saya, Pak, saya sukanya hati doang gitu. Tapi maaf, saya sudah punya istri. Terima kasih. Lanjut, di sini ada Clara Sinta. Clara Sinta. Sekarang jam berapa, Clara? Setengah 4. Jangan lupa ngingetin cowoknya udah makan belum, salat asar belum gitu ya, Clara. Lanjutnya di sini ada Cahaya Surga. Nurjanah. Nurjanah? Iya, Pak. Iya, Pak. Nurjanah nonton Inikah Cinta enggak? Hah? Tahu Andin enggak? Tahu Andin enggak Nurjanah? Nggak tahu. Nggak tahu, sama sih juga nggak tahu. Saya taunya artis yang terkenal, Pak Irwan Siagaan. Dia terkenal. Dia pasangannya si Andin. Nah, Nurjanah namanya bagus. Oh, sampingnya Nur juga, Cahaya juga. Nur rumah tangga. Bukan, Nurbaiti. Nurbaiti. Ya, Pak. Tadi rumahnya di mana Nurbaiti? Di Citayam, Pak. Citayam. Hati-hati ya ketabrak kereta. Soalnya Citayam identik dengan stasiun soalnya. Oke, terima kasih semua. Salam kenal semua untuk pertemuan-pertama kita. Semoga seperti kayak tadi bermanfaat ilmu sedikit ini. Terima kasih untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.